Sekarang mari kita bahas bagaimana cara melakukan analisis kuantitatif dengan metode potensiometri. Ya, ada dua cara utama ya untuk melakukan analisis kuantitatif secara potensiometri. Yang pertama adalah metode kurva kalibrasi. Ya. Misalkan kita ingin menentukan ion kalsium di dalam sebuah sampel. Kita harus menggunakan elektroda selektif ion kalsium. Ya. Nah, untuk ini kita harus membuat kurva kalibrasi. Membuat kurva kalibrasi itu dari potensial sel yang diukur pada larutan standar. Nah, kita harus membuat satu seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Dalam hal ini, saya ambil contoh konsentrasi kalsium dari larutan standarnya bervariasi dari 1 kali 10 pangkat minus 5 molar sampai 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya. Lalu potensial sel yang diukur dengan elektroda selektif ion kalsium bersama elektroda pembanding untuk tiap-tiap larutan ini ya, diukur. Nah, kita dapatkan potensialnya seperti ini. Ya. Anda lihat, trennya makin lama potensialnya makin bertambah besar. Kenapa? Karena potensial sel dari kation ya akan meningkat dengan bertambahnya konsentrasi. Ya, jadi masih ingat kalau untuk elektroda selektif ion kalsium SL itu sama dengan K ditambah 0,0591 per 2 log konsentrasi Ca2+. Jadi kalau konsentrasinya bertambah, potensial selnya mestinya juga bertambah. Lalu kita buat kurva kalibrasi. Ya. Kurva kalibrasi untuk kasus ini adalah antara potensial sel dengan log konsentrasi. Ya. Jadi Anda harus hitung dulu berapa log konsentrasi ini? Minus 5. Berapa log konsentrasi ini? Minus 4,3. Ya. Jadi log konsentrasi dari setiap konsentrasi Anda hitung. Lalu Anda buat kurva. Sumbu Y-nya adalah potensial sel. Sumbu X-nya adalah log konsentrasi. Kalau kita lihat persamaan ini, kita harapkan ya, mestinya garisnya linear. Jadi Anda tahu log konsentrasinya berapa, potensialnya berapa, Anda buat titiknya. Ya. Anda tahu log konsentrasinya berapa, Anda tahu potensial selnya berapa, Anda buat titiknya di sini. Lalu Anda lakukan regresi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan Excel. Ya. Kita bisa lakukan regresi dengan bantuan komputer. Kita bisa tahu berapa persamaan regresinya. Jadi kalau kita misalkan mengukur sebuah larutan sampel, ya, ini konsentrasinya Cx, ya. Nah, kalau Anda misalkan mendapatkan potensial yang terukur itu adalah Ex, Anda tinggal masukkan nilai ini ke persamaan ini. Ya. Anda bisa hitung berapa konsentrasi kalsium yang menghasilkan potensial sel sebesar Ex tadi. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya kekuatan ion dari semua larutan yang Anda ukur itu harus sama, termasuk kekuatan ion dari larutan sampel yang Anda ukur. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka hasil Anda akan mengandung kesalahan.
Nah, itu metode pertama. Sekarang kita lihat metode kedua. Metode kedua itu adalah metode penambahan standar. Ya. Coba kita lihat kasus begini. Kita ingin menentukan ya kadar nitrat di dalam sampel air. Jadi ke dalam labu takar, ke dalam gelas kimia, kita masukkan sampel nitrat. Ya. Jadi misalkan ini larutan sampel nitrat. Ya. Sampel NO3-. Volumenya 25 mili. Oke. Ya, kalau kita ingin menentukan kadar nitrat, kita masukkan elektroda selektif ion nitrat. Ya. Ingat, kita masukkan 2 elektroda. Yang satu adalah elektroda kerja, yang satu lagi adalah elektroda pembanding. Lalu beda potensial dari kedua elektroda ini kita ukur. Ya. Misalkan potensial yang kita peroleh, sebut saja E1, itu sama dengan 102 milivolt. Oke. Jadi kita mengukur larutan sampel. Setelah itu, ya, kita tambahkan larutan standar dari NO3-. Ya, yang konsentrasinya diketahui, misalkan 200 ppm. Ya, berapa banyak? Katakan volume yang kita tambahkan, volume standar, yaitu 1 mililiter. Oke. Nah, sekarang di dalam larutan, kadar nitratnya bertambah kan? Kalau konsentrasi nitrat bertambah, potensial berubah. Misalkan potensialnya berubah menjadi E2, yaitu 89 milivolt. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan berapa konsentrasi nitrat di dalam sampel ini? Ya. Oke, karena ini elektroda selektif ion nitrat, maka persamaan yang kita gunakan adalah potensial sel sama dengan K. Nah, karena nitrat muatannya -1, ini tandanya negatif. Berapa? Karena satuan yang kita pakai milivolt, maka ini sekarang bukan 0,059 tapi 59,1. Muatan nitratnya 1. Loh, konsentrasi nitrat. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Sekarang kita masukkan saja data-datanya. Ya. Nah, pada pengukuran pertama, kita dapatkan potensial selnya 102 milivolt. Berarti 102 sama dengan K kurang 59,1 loh. Berapa konsentrasi nitratnya? Nah, ini konsentrasi di dalam sampel, kita nggak tahu, misalkan CX. Lalu kita tambahkan 1 ml larutan standar nitrat, 200 ppm, potensialnya berubah menjadi 89 milivolt. Kalau kita masukkan ke persamaan di atas, kita akan dapatkan begini, loh. Nah, sekarang berapa konsentrasi nitratnya? Ya. Awalnya sudah ada nitrat dari sampel. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah volumenya 25 kali CX. Lalu kita tambahkan standar. Berapa mili? 1 mili. Yang konsentrasinya berapa? Yang konsentrasinya 200 ppm. Sekarang pada keadaan pengukuran kedua, volume total berapa? 25 ditambah 1, 26 mililiter. Ya. Nah, sekarang kalau persamaan pertama dikurangi dengan persamaan kedua, apa yang kita dapatkan? 102 kurang 89, 13. K kurang K
0. Jadi kita akan dapatkan 59,1 loh 25CX tambah 200 bagi 26CX. Ya. Nah, kalau kita susun ulang persamaan ini, kita akan dapatkan begini. 25CX tambah 200 bagi 26CX, kita akan dapat sama dengan 10 pangkat 13 per 59,1. Ini adalah 1,6595. Ini adalah satu persamaan dengan satu variabel, kita bisa hitung berapa CX-nya. Kalau kita hitung, CX-nya adalah 11 ppm. Ya. Nah, ini cara kedua untuk menentukan kadar analit secara potensiometri, yaitu metode penambahan standar.